Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan seterusnya. Oke, kali ini Ibu akan membahas mengenai soal-soal fungsi komposisi. Oke, ya kita lihat deh soal-soal apa sih? Nah, soal-soal di sini adalah soal yang ada di buku paket PKS. Mungkin ada beberapa sekolah yang pakai buku PKS ya, cuman soal yang Ibu pakai ini dari buku lama. Sebenarnya PKS itu buku lama dan buku baru nggak ada bedanya. Bedanya itu hanya urutan materinya saja. Ya kita lihat ya. Nah ini buku kayak gini, buku lamanya nih ya. Tapi soalnya itu nih seperti ini. Ada 6 soal yang mau Ibu bahas, yaitu dari nomor 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini berdasarkan request murid Ibu ya. Oke, nggak usah berlama-lama biar kalian bisa menyimak langsung. Dari soal pertama, tentukan nilai fungsi komposisi FOG berikut. Nah, kayak gimana tuh? Nah, kalau kalian lihat di sini diketahuinya fx sama dengan 3x kuadrat min 1 dan gx sama dengan 2x min 1 dibagi x plus 2. Nilai FOG dari 3 adalah, nah, sebenarnya kalau kalian lihat ini sebentar ya. Nah, di sini FOG ini kan dia fungsi komposisi. Kalau FOG artinya si G itu ada di dalam F ya, dimana X-nya itu adalah 3. Jadi dia F di dalamnya ada G dengan besar X-nya itu 3 gitu ya. Nah, untuk menentukan nilai ini kita harus masukkan dulu si 3 ini ke G. Nih fungsi G. Kayak gimana nih? Kita lihat ya. Di sini sebentar. Kita lihat 2x min 1 per x plus 2. Nah, di sini x-nya kita ganti G kan, maka dia di sini 2 kali 3 dikurang 1 dibagi x ya kan, tambah 2. X-nya itu 3 ditambah 2. Nah, 2 kali 3 itu berapa? 6 ya. 3 tambah 2 5. Oke, jadi 6 kurang 1 dibagi 3 tambah 2 yaitu 5 bagi 5 hasilnya 1. Nah, setelah kita mendapatkan 1, maka di sini dia berubah menjadi kenapa begini? Jadi gini, si F ini kan tadi kita G3-nya itu 1 ya kan? Maka di sini menjadi F1. Maka dari itu kita masukkan ke fungsi fx. Fx itu kan 3x kuadrat min 1 kan? Maka kita masukkan ke 3 dikali 1 kuadrat dikurang 1. 1 kuadrat 1, 1 kali 3, 3 kurang 1, 2 ya kan. Maka jawabannya FOG X ya, yaitu FOG dari 3 yaitu 2. Maka jawabannya adalah A. Tuh gimana? Semoga paham ya. Jadi kita satu-satu aja biar gampang. Dibanding kamu masukin fungsinya. Ya, oke. Kita lanjut soal nomor berikutnya. Soal 2, tentukan nilai fungsi komposisi GOF berikut. Ini dibalik. Ya, dibalik tuh nih. Sebentar, Ibu clear dulu. Oke. Dia dibalik. Di sini fungsinya ada fx sama dengan 2x dikurang 1 dalam kurung pangkat 3 dikurang 4 dan gx-nya adalah setengah dikali akar pangkat 3 dari x tambah 4 tambah setengah. Nah, dia minta GOF dari 2. Nah, berdasarkan yang tadi kalian ingat ya, kalau GOF2 berarti G di dalamnya adalah F2. Nah, mau nggak mau kita kan harus nyari F2 dulu ya nggak sih? Nah, kita lihat di sini apa aja. Nah, GOF2 itu gimana? Pertama, nih sesuai yang Ibu bilang ya, GF dalam 2. Berarti kita cari F2-nya dulu. Nah, berdasarkan fungsi fx-nya, fx sama dengan 2x min 1 pangkat 3 dikurang 4. Nah, 2 ini dimasukin kemari. Ya, sehingga jadi F2-nya 2 kali 2, ya kan, x-nya 2 ya, dikurang 1 pangkatin 3 kurang 4. Nah, ingat, kalau bentuknya seperti ini, dalamnya dulu kamu kelarin. Jadi 2 kali 2, 4. Ya, 4 kurang 1, 3. Nah, baru. Nih ya, 4 kurang 1 pangkat 3 dikurang 4. Pangkatin dulu, ya kan. Pangkatin jadi 7 3 pangkat 3 27, kemudian kurang 4 yaitu 23. Nah, berarti dengan kata lain ya, ini berupa G23. Nah, hasilnya berapa sih gitu kan. Nah, G23. Oke, kita lihat. Nah, rumusnya kan tadi ini ya, setengah, kalau GX ini nih ya, setengah akar pangkat 3 dari X tambah 4, nih rumus ini.
ditambah setengah. Nah, kita selesaiin dulu tuh yang bentuk pangkat 3. Tadi X-nya ganti 23 ya kan. 23 tambah 4 itu 27. Jadi kalau kita lihat setengah dikali akar dari pangkat 3 dari 27 ditambah setengah. Nah, akar pangkat 3 27 itu adalah 3. Ya. Nah, kalau masih bingung kok 3 sih Bu Dwi, misalnya dapat dari mana 3? Nah, kalau mau masih bingung ya dari mananya, jadi dia gini. Ya. Ini kan dia harus akar pangkat 3, ini 3 pangkat 3 kan. Nah, ini coret habis, maka hasilnya 3. Nah, kenapa 3/2? Karena sini kan 3. 3 kali 1, 3/2 gitu. Ditambah 1/2. 3 tambah 1, 4. Bawahnya per 2 tetap ya, per 2. 4 bagi 2 hasilnya 2. Jadi jawabannya adalah E. Gimana? Semoga kalian paham ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Tentukan nilai fungsi komposisi GOF berikut. Oke, di sini soalnya fx sama dengan harga mutlak dari x-2 dan gx-nya itu adalah akar dari x-4. Maka GOF dari -3 adalah, nah ini juga gampang sebenarnya ya. Kalau fungsi seperti ini, sebentar ya. Berarti bentar. Nah, kita melihat dari ini. Sebentar ya, sebentar. Ibu ganti pulpen yang bisa enak. Nah, F dulu baru G. Maka di sini G O F dari -3 itu sama dengan G-nya di luar, dalamnya ada F dari -3. Nah, yang pertama kita cari F-3-nya dulu, kita cemplungin nih. Fx sama dengan harga mutlak X-2. Nah, F-3 berarti harga mutlak -3 dikurang 2. Nah, kalau kalian bingung ini gimana? Ngutang 3, ngutang lagi 2, jadi ngutangnya 5, nambah dong. Nah, karena harga mutlak, apapun di harga mutlak itu nilainya menjadi positif, maka F-3-nya itu adalah 5. Selesai itu kita substitusi menjadi yang kedua, G dalamnya 5. Kenapa? Kan F-3-nya 5. Gantiin dong, ya kan? Nah, rumusnya itu adalah akar dari X-4. Maka akar dari 5 kurang 4. Berapa 5 kurang 4? 1. Akar dari 1 adalah 1. Tapi kalau kita lihat di sini kan ada 2 jawaban ya. Ada 1, ada plus minus 1. Nah, untuk jawaban yang G5 ini, karena dia bentuknya akar, maka ada 2 kemungkinan. Sekarang gini, kalau kita punya -1 kuadrat itu kan 1 ya kak, 1 kuadrat juga 1. Nah, akar itu kan balikan dari kuadrat kan, maka untuk jawaban ini ya, akar dari ini dia itu bisa plus minus 1 gitu ya, karena fungsinya dia ini akar. Tapi gini, kita lihat lagi fungsinya dia ini kan akar ya, fungsinya dia karena dia akar X-4, maka syaratnya X-4 itu haruslah lebih dari 0, berarti X haruslah lebih dari 4. Nah, berarti untuk angka yang tadi dia -1 kemungkinan sih nggak masuk ya, jadi dia lebih condong di angka 1 yang positif hasilnya gitu. Tapi ini untuk yang X-nya itu nggak boleh kurang dari 4. Tapi kalau untuk hasil dia bisa sih, hasil bisa -1 gitu ya. Oke. Jadi oh ya, kalau kalian bingung, jadi jawabannya kemungkinan adalah D gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Nah, jawab soal cerita berikut. Jadi ini yang nomor 4 ini kayak soal cerita. Enggak deng. Jadi nomor 4, jika diketahui F dalam kurung X tambah 2 sama dengan X kuadrat tambah 1 dan GX nya sama dengan 3X-1, maka nilai GOF 3 sama dengan, nah kamu masih ingat konsep yang tadi kan? Kalau konsep yang tadi itu, sebentar ibu cek ini dia.
Nah, kalau konsep yang tadi ya, G di dalamnya ada F3 gitu kan. Berarti kita pertama masukin dulu F3. Tapi gimana nih? Di sini bentuknya bukan Fx tapi Fx plus 2 sama dengan X kuadrat tambah 1. Nah, kita kan mau cari F3 kan. Sedangkan di sini bentuknya X kuadrat tambah 1. Kalau kamu masukin langsung 3 itu adalah 3 kuadrat tambah 1, kamu salah. Kenapa? Karena 3 di sini bukan X. 3 di sini adalah X tambah 2. Nah, berarti kalau kamu lihat berapa nilai X-nya? X tambah 2 itu sama dengan 3. Nah, angka berapa kalau ditambah 2 hasilnya 3? Maka X sama dengan 1. Maka di sini ketika dia F-nya 3, X-nya ini kan jadi X kuadrat. Maka di sini X-nya itu adalah 1, bukan 3. Jadi 1 kuadrat tambah 1. 1 kuadrat 1. 1 tambah 1 2. Nah, kalau kamu sudah dapat 2, berarti kan dia G di dalamnya 2 gitu. G tadi itu apa rumusnya? 3x min 1, maka 3 kali 2 dikurang 1, maka hasilnya 6 kurang 1 yaitu 5. Maka jawabannya adalah E. Gimana? Semoga paham ya. Kita lanjut deh ke soal nomor berikutnya. Soal nomor berapa? Soal nomor 5. Oh, ini ibu clear dulu. Bentar, ini kalian screenshot ya. Udah clear. Oke, nomor 5. Soal nomor 5, tentukan nilai fungsi komposisi GOF berikut. Oke, GOF lagi nih. Nah, tapi fungsinya lebih rumit nih. Yang satu bentuknya F2x sama dengan ini. Yang satunya lagi GX sama dengan ini. Nah, sedangkan yang ditanya adalah GOF 4. Ingat konsep yang tadi. Tadi apa? Ingat nggak? Kalau dia gini berarti G di dalamnya ada F4 gitu kan. Kita cari dulu F4-nya. F4 dari mana? Dari fungsi ini. Nih, sini ya. F2x sama dengan 2x min 1 per 3x min 5. Sedangkan di sini kan F4. 4 itu bukannya X-nya ya. 4 itu adalah si 2x. Nah, 2x sama dengan 4, maka X-nya itu 2, ya kan? Jadi 2 kali berapa yang 4? 2 kali 2. Maka yang dimasukin ke sini yaitu 2, bukannya 4. Maka di sini 2 kali 2 dikurang 1 per 3 kali 2 dikurang 5. 2 kali 2 4. 4 min 1 6 kurang 5. 3 per 1. Maka hasilnya 3. Sudah nih dapet. Nah, baru kita ke fungsi yang G yang dalamnya ada 4. F4 F ya benar F4. Berarti kan G hasilnya ini kan 3. Nah, balik lagi sekarang GX itu apa? Ya kan G3 ini X kuadrat tambah 6X tambah 9. Maka di sini 3 kuadrat ditambah 6 kali 3 ditambah 9. Maka 9 tambah 18 tambah 9 berapa tuh? Ini 9 tambah 9 ini 18. 18 tambah 18 36. Maka jawabannya adalah C. Gimana? Paham gak? Kecepatan gak ibu? Kalau itu tolong komen dong. Ya, mau kecepatan ke, mau kelamaan atau gimana? Tolong komen ya. Biar jadi ibu tahu nih, kalian ada feedbacknya nonton ini gitu. Oke, udah screenshot. Ya, ibu clear. Save. Nomor 6, soal terakhir nih. Tadi ada 6 soal yang kita bahas ya. Soal ke-6 yang terakhir adalah misal fx sama dengan 5x kuadrat tambah 1 dan gx-nya itu adalah 1 per x tambah 1. Nah, jika FOGA sama dengan 21, maka nilai A-nya berapa? Kata dia gitu kan. Nah, ini kita masukin aja nilai A-nya nih ya. Kan kalau nih nggak enak tintanya kuning aja ya. Ini clear dulu. Oke. FOGA itu hasilnya 21. Artinya F yang di dalamnya ada EA itu hasilnya 21. Kita masukin dulu nih si apa nih namanya GA-nya ya enggak? Berarti kan ini ya enggak sih? Maka di sini GA ya kan sama dengan 1 per X. X-nya jadi A ditambah 1. Dah sampai situ. Kalau kamu bingung pecahan gini, kita samakan penyebut. A ini 1 tambah A. Kenapa ini A? A kali 1 yaitu A.
Dah biarin dulu deh, ini GA-nya ya. Ini adalah GA. Nah, berarti FGA sama dengan 21. Maka di sini kan berarti F ya kan 1 plus A per A ya kan sama dengan, nah ini kalau dia sini X, ini kan 5X kuadrat, maka di sini 5 buka kurung 1 plus A per A kuadrat ya kan ditambah 1 sama dengan 21. Kenapa sama dengan 21? Karena kan ini GA-nya udah masuk, F-nya di luar. Udah sama kan? Sama dengan 21. Ini kan ada plus 1, pindah aja. 5 buka kurung 1 plus A per A kuadrat sama dengan 21 dikurang 1 berapa? 20. Ini dalamnya tetap dimin dulu aja, nih kuadrat. Ini 20 gitu kan? Nah, 20 dibagi 5, coret nih. Berapa 20 bagi 5? 1 plus A per 2 kuadrat sama dengan 4. Nah ini kan kuadrat ya, berarti kan bentuknya ini bisa akar dari 4 ya nggak sih? Nih ibu lanjut ke sini deh ya, bentar. Ini pindahin dulu biar kalian ngeliatnya enak. Nah ibu garis, ibu kemariin nih, berarti 1 plus A per A itu adalah akar dari 4. Nah ini plus minus 2. Jadi 2 kemungkinan nih ya, 1 tambah A per A sama dengan 2, atau 1 plus A per A sama dengan min 2. Nah kamu kaliin dulu nih, kita cari satu-satu. Misalnya yang ini ya, 1 tambah A sama dengan sama dengan 2A. Nih kali kemari ya kan, 1 sama dengan 2A min A, 1 sama dengan A. Dapat nih 1. Yang ini sekarang 1 plus A per A sama dengan minus 2, maka 1 plus A sama dengan min 2A. Pindah dong, 1 sama dengan min 3A, maka A nya adalah minus 1 per 3. Dapat 2 nih A nya. Berarti kalau kalian lihat di PG nya jawabannya adalah yang D gitu. Maka untuk soal yang tadi juga itu berarti plus minus 1 ya, itu karena bentuk akar. Gimana sampai situ? Semoga paham ya. Screenshot kalau mau tahu ya, di screenshot biar nanti bisa dicatat ulang, dirapihin gitu. Jadi kalian tuh latihannya seperti itu secara nggak langsung. Oke ya, ibu clear dulu nih. Ibu clear dulu. Kita next soal berikutnya. Oke, sudah selesai, emang cuma soalnya 6. Terima kasih ya sudah menyimak video ibu dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat. Jangan lupa kalian komen, like, dan subscribe. Tolong disebarkan ke teman-teman kalian ya. Semoga jadi amal kebaikan yang bermanfaat gitu. Jadi kalau kalian nikmati sendiri kan gak manfaat banyak, tapi kalau kalian sebarin lebih banyak gitu. Oke, kurang lebihnya ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you video berikutnya. Bye bye.